bottom up, karena di situ lebih kultural dan lebih membumi, ya, sehingga kita tinggal mengembangkan dalam bentuk paket-paket program saja. Terima kasih, Mas Winam. Baik Bapak, berarti kan untuk semua informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Yayasan Edukasi Mandiri dan juga Sekolah Resonansi, jangan lupa untuk subscribe YouTube Sekolah Resonansi. Semuanya informasi lengkap ada di sana, bahkan pelaporan dan semua kegiatan ada di sana. Dan ini kebetulan saya juga barusan ngecek, oh ya, memang setiap kegiatan, setiap minggunya itu ada di situ. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, semuanya yang melihat ataupun mendengarkan podcast pada hari ini bisa langsung subscribe di YouTube channel Sekolah Resonansi. Oke, ini Bapak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang beberapa keterlibatan Bapak secara langsung ya di dalam masyarakat, bahkan ada 11 kegiatan, ada Yayasan Edukasi Mandiri Berbagi, EDIS, menjadi ketua musolah takwa, terus juga menjadi takmir, dan juga banyak sekali kegiatan. Dan tadi juga disebutkan tentang dua moto kehidupan yang disampaikan oleh Pak Sugidin. Ada yang namanya small is beautiful. Nah, saya ini kok mendengar kata-kata itu langsung berpikir, wah ini kayaknya bagus nih, ini pasti punya arti khusus dari Pak Sugidin, ada sebuah sejarah tersendiri. Bisa diceritakan nggak sih Pak, sejarahnya Bapak itu bisa memiliki moto small is beautiful? Ya, oke, jadi sebenarnya itu kan jadi yang kecil itu bukan berarti tidak berarti gitu ya. Jadi saya melihat dulu di kampung saya, ya ketika saya kecil di Banyuwangi itu kan daerahnya itu termasuk daerah daerah hitam, jadi kawasan hitam. Bahkan kalau Mas Binang tahu, ketika G30 SPKI itu kan tetangga kami itu ada daerah Cemetuk. Jadi Cemetuk itu tempat penguburan ya orang-orang NU yang ditipu oleh orang-orang PKI pada waktu itu ya. Diundang pernikahan, ternyata sampai di daerah Cemetuk itu sudah disiapkan lubang buaya namanya. Jadi juga lubang buaya namanya. Jadi sudah disiapkan di situ, akhirnya diracun ya. Ya sudah mati semuanya kan itu ya. Jadi makanannya itu racun. Jadi akhirnya ya keturunannya memang keturunan hitam daerah situ. Ya, termasuk daerah saya juga termasuk kena imbasnya gitu. Jadi ketika kecil, waduh kok hitam sekali. Jadi bapak saya yang dulunya dari pesantren itu juga merasa berat ya untuk mengajak kembali orang-orang menuju ibadah istilahnya gitu ya. Nah, akhirnya dari situlah kami mencoba yang pertama di masjid. Ya, di masjid ini takmirnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Artinya ya takmirnya orang-orang tua yang sudah tidak paham organisasi lah istilahnya gitu ya. Waduh, ini harus saya mulai dari mana gitu ya. Jadi saya itu memulainya dari yang kecil. Jadi saya mulainya adalah dari membuat podium dulu. Jadi podium dan tongkatnya. Jadi saya berkeyakinan bahwasanya podium ini sebagai embrio. Jadi yang penting diniati bangun podium dulu. Nah, setelah podium kami baru bergotong royong kerja bakti bangun pagarnya masjid dulu karena masjidnya sudah rusak gitu. Jadi tidak mungkin direhab. Jadi tidak mungkin hanya direhab tidak mungkin. Jadi harus dibongkar total. Jadi berangkat dari podium, kemudian orang-orang bisa berceramah di podium ya. Kemudian dari situ kita bangun pagar masjid dengan iuran orang-orang. Iurannya adalah kita tarii bambu di tiap-tiap warga.
Nah, akhirnya kami sebagai kebetulan saya juga ditunjuk sebagai ketua Remas atau remaja masjid. Jadi, memang dari muda saya sudah aktif di kegiatan usia. Jadi sampai di situ akhirnya kita bikin batu bata sendiri, kemudian bakar sendiri dan sebagainya, kemudian bisa bikin pagar. Di situ ternyata pelan tapi pasti masyarakat muncul trust. Nah, ini yang penting, ternyata kepercayaan itu. Jadi harus dibangun kepercayaan. Jadi masyarakat bukan tidak mau menyumbang, tapi masyarakat sudah tidak terlanjur percaya, tidak percaya tadi. Jadi kepercayaan itu kita bangun, ya kemudian setelah itu orang-orang kita fasilitasi untuk bertemu, untuk menunjuk yang namanya panitia pembangunan masjid. Nah, disitulah kami mulai sebagai aktornya. Jadi ternyata dibangun dari yang paling kecil dulu tadi. Jadi maka dari itu saya akhirnya menjadi percaya small is beautiful. Ya, itu yang pertama itu ya. Yang kedua, bahasanya saya dulu kan juga dari kecil tidak pernah bercita-cita untuk hijrah ke kota kan. Jadi ya udahlah, saya orang desa secara objektif, ya saya nanti akan kembali lagi ke desa. Tapi dengan dirintis ya dari belajar, dari terus belajar dan belajar ya, akhirnya prestasi demi prestasi bisa kita peroleh ya, dan akhirnya itu semua akan menjadi akumulasi. Jadi akumulasi yang besar itu awalnya adalah dari serpian-serpian yang kecil gitu. Nah, maka dari itu saya akhirnya menjadi yakin atau percaya bahwasanya yang kecil itu adalah bagian dari yang besar. Jadi tidak akan ada besar bila tidak ada yang kecil gitu ya. Jadi yang kecil itu bagian dari yang besar. Dan tadi sudah saya buktikan pada 2 event yang masih merupakan apa itu memori saya istilahnya, dalam memori yang paling dalam itu masih mengingat itu, dan akhirnya dalam kegiatan apapun saya memulai dari yang kecil, sehingga di sini saya katakan resonansi. Jadi dari yang kecil, jadi bagaimana meresonansi pada keluarga, pada lingkungan, pada masyarakat yang lebih luas, dan akhirnya kita menjadi apa? Ya menjadi merasuk pada semua lapisan masyarakat. Jadi ini harapannya seperti itu, sehingga dengan Yayasan Edukasi Mandiri kita akan bergerak dan terus. Nah, ini awalnya juga dari kami sendiri, yang akhirnya dari lingkungan kami, ya dukungan dari warga perumahan, dari yang berbagi, akhirnya sekarang sudah menuju pada masyarakat yang lebih luas. Bahkan teridentifikasi kemarin sudah ada 11 orang. Jadi bukan hanya 11, saya membahasakannya bukan hanya 11 orang, tapi sudah ada 11 orang. Ini kan luar biasa, dari yang pertama kita sendiri, yang kedua sudah muncul 5 orang, yang ketiga sudah muncul 11 orang. Dan nanti akan terus seperti bola salju. Jadi ini pakai teori bola salju. Jadi lama-lama menggelinding ya, dan akan terus membesar. Nah, bahkan harapannya sampai kami tiada pun, nah ini akan bisa terus berjalan. Itu Mas Winam ya. Amin. Amin. Sebuah mimpi yang sangat luar biasa sekali ya Pak ya, menginisiasi kita semuanya bahwasanya ini akan menjadi sebuah efek bola salju. Semoga semuanya yang mendengar dan melihat ini bisa terinspirasi dari cerita ini. Nah, lanjut lagi Pak, tadi kan ada yang disampaikan oleh Bapak, small is beautiful itu terngiang dari 2 event ya. Ada 2 event yang tidak bisa dilupakan sampai dengan saat ini oleh Bapak. Nah, bisa disampaikan nggak sih Pak, 2 event tersebut itu apa? Terus apakah 2 event tersebut itu merupakan pencapaian terbesar Bapak dalam kehidupan sampai dengan saat ini? Gitu Pak. Silakan Pak. Ya, yang jelas ini kan dari orang tua ya. Sebenarnya diam-diam bapak saya itu kan mengeluh ya. Bagaimana ini masyarakat kita ini kok seperti ini. Tapi kita kan juga tidak bisa memaksa. Ya. Akhirnya keluhan orang tua itulah yang bisa memicu ya dan memacu saya, karena saya dianggap orang yang sudah disekolahkan gitu ya, bahkan sampai sarjana, yaitu harapannya bisa mencari jalan keluar seperti ini.
Jadi saya tidak menyesali bagaimana orang tua saya dulu mendidik saya. Jadi orang tua mendidik saya kan secara otoriter ya istilahnya itu ya. Tapi kan ternyata itu saya pahami bahwasanya memang meskipun orang tua mendidik dengan cara yang berbeda, ya, jadi anak-anak seusia saya itu dulu banyak yang juga tidak disuruh jadi pengembala gitu ya. Artinya mereka ya sudah disuruh hanya sekolah saja dan sebagainya. Tapi orang tua saya memang berprinsip bahwasanya dari kecil anak itu harus dididik. Ya, cara mendidik mereka memang agak berbeda. Jadi lebih tepatnya saya dari kecil sudah diberi tanggung jawab. Penggembala itu kan pemimpin ya, jadi calon pemimpin itu ya penggembala itu. Jadi Rasulullah itu kan juga penggembala ya. Jadi Yesus pun juga penggembala ya. Jadi ternyata cara mendidik Tuhan itu juga sama ya. Jadi kalau Rasulullah dulu dididik dengan menjadi penggembala, akhirnya jadi pemimpin umat ya. Jadi saya dididik Bapak pun saya percaya bahwasanya Bapak mendidik saya itu tidak semata-mata dari Bapak saya, tapi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadi hal itu yang sekaligus apapun yang dikatakan oleh Bapak saya itu adalah tanggung jawab bagi saya, ya, termasuk keluhan Bapak saya tadi, bagaimana menjadikan masyarakat sini itu menjadi orang yang beribadah tadi. Jadi ini yang jelas orang tua itulah yang meskipun sederhana ya, tapi sangat menginspirasi saya untuk saya berbuat sesuatu dan bisa mengubah ya istilahnya ya, bisa mengubah lingkungan yang sebelumnya tidak beribadah menjadi lingkungan yang lebih taat untuk beribadah. Dan itu karena saya akan menjadi pejuang, berarti kan saya harus memberikan contoh. Jadi meskipun masih muda, saya sudah dipaksa untuk menjadi contoh bagi lingkungannya. Ya, jadi mungkin ini memang cara Tuhan untuk mendidik saya supaya saya lebih cepat dewasa. Gitu. Oke, jadi itu yang pertama ya. Yang kedua tentunya adalah guru saya. Jadi dulu itu kan sekolah itu gurunya kan hanya satu ya. Jadi sekolah itu gurunya hanya satu. Saya dari kelas 5 naik kelas 6 itu gurunya satu. Nah, karena gurunya satu dan saya juga baik dengan guru tersebut karena mungkin saya dianggap anak yang apa ya? Anak yang nurut, kemudian anak yang cepat nangkap di pelajaran gitu. Saya agak cerdas memang dalam bidang matematika waktu itu katanya. Maka dari itu nilai UNAS saya itu 9, berapa begitu ya. Jadi dulu itu. Dan kemudian menjadi lulusan terbaik di situ di SD itu. Ya ini gurunya baik dengan saya, kemudian kita masih diberi waktu lagi untuk les di rumahnya. Malam lagi gurunya ketika menjelang ujian itu masih mendatangi rumah-rumah kami yang ditempati untuk belajar kelompok. Jadi guru itu memang luar biasa, ya, terutama guru SD saya tadi ya, yang sekarang insya Allah usianya sudah 85 dan alhamdulillah masih sehat. Dari raya kemarin saya ke sana masih sehat ya. Dan ini guru ini yang betul-betul juga menginspirasi saya. Karena guru ini ikhlas gitu ya. Dan betul-betul membimbing saya itu lebih dari anaknya sendiri gitu. Nah, jadi ini kenapa begitu? Karena guru itu ternyata kemarin itu jujur kelasmu itu memang beda katanya. Jadi bahkan sampai sekarang kita masih menjalin komunikasi dengan beliaunya dan setiap tahun kita ada reuni juga beliaunya kita undang gitu ya. Jadi karena guru ini memang spesial bagi kelas kita dan juga guru merasa kelas kita juga berbeda memperlakukan gurunya. Jadi dua orang ini yang sangat menginspirasi saya, yaitu kedua orang tua saya dan juga guru SD saya tadi ya, dan tentunya juga keluarga. Terima kasih, Mas Yunan. Baik Bapak, terima kasih. Berarti kan tadi juga sekaligus menjawab bahwa ada beberapa orang yang menjadi peran besarnya sangat besar sekali dalam kehidupan Bapak Sukidin ini. Nah, yang pertama adalah kedua orang tua, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah keluarga. Ya, dari kisah inspiratif yang saya dapatkan dari talk show dan juga podcast hari ini, semuanya ngena sekali Pak ya.
akhirnya saya juga, pikiran saya akhirnya kembali lagi ke masa lalu. Saya coba membayangkan, oh iya ya, ternyata sehebat-hebatnya orang, sebagus-bagusnya orang, pasti memiliki yang namanya sosok inspiratif di dalam dirinya. Dan itu pasti tidak akan pernah lepas dimanapun berada, itu kan dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya sosok inspiratif tersebut, yang istilahnya mampu merubah yang sebelumnya kurang baik akhirnya menjadi baik tadi ya Pak ya. Ya. Dan alhamdulillah hari ini Allah mengirimkan Pak Sukidin ya di sini, mungkin untuk mengingatkan saya dan juga mengingatkan kita semuanya tentang peran orang-orang di sekitar kita yang menginspirasi kita, yang membawa kita sampai dengan di titik sejauh ini. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan banyak hal dan berbagi banyak pengalaman di sini. Mungkin ini ada satu pertanyaan Pak dari audiens yang akan saya bacakan untuk Bapak, dan mohon bisa diberikan pencerahan ya Pak ya untuk kita semuanya. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu mahasiswi Bapak, itu Rahmawati Sela. Apa aspek paling penting dari sebuah kebutuhan ukhrawi bagi kita? Dengan kata lain, apa yang harus kita peroleh dari sebuah nilai-nilai agama agar hal itu menjadikan kita lebih bahagia? Terkadang manusia tidak lepas dari sifat duniawi yang bisa merusak nilai agamanya. Mungkin ini pertanyaannya berbicara dari masalah yang dihadapinya, Pak ya. Mungkin berawal dari kehidupan kenyataannya seperti itu. Mungkin mohon bisa diberikan pencerahan Pak Sukidin dari pertanyaan ini. Oke, terima Silakan, kasih. Jadi mungkin untuk penanya ya, Mbak Sheila ya, bisa membaca tulisan saya di blog Sekolah Resonansi Kehidupan itu ya. Di situ ada tulisan saya yang berjudul Suwung Sejatining Papan. Jadi Suwung Sejatining Papan itu artinya kita tuh harus bisa mengosongkan diri. Jadi tadi itu kan ada aspek agama. Jadi antara agama ya, ukhrawi dan duniawi itu kan pada hakikatnya kan pendekatannya berbeda. Ya, jadi pendekatannya berbeda. Jadi kalau pendekatannya berbeda, itu juga jangan ditempuh dengan cara-cara yang sama kan begitu ya. Nah, jadi pendekatan yang berbeda itu kalau kemudian kita kita pahami dengan cara-cara yang berbeda, nah itu kan kita paksakan untuk kita gabung, itu kan terjadi konflik. Namanya pendekatannya sudah berbeda, jadi akan muncul konflik kalau kita gabung atau kalau kita berusaha untuk diintegrasikan. Jadi juga tidak mungkin diintegrasikan. Terus kemudian antara agama dengan kepentingan dunia, nah itu juga tidak mungkin diintegrasikan dan juga tidak mungkin untuk kita kita cari dengan pandangan yang sama. Jadi karena memang cara pandangnya sudah berbeda. Jadi cara pandangnya berbeda. Jadi biarlah istilahnya itu. Yang berbeda itu berbeda gitu ya. Ya kemudian caranya gimana? Caranya adalah kita kolaborasikan. Jadi kita kolaborasikan. Jadi maka dari itu seperti tadi sudah saya sampaikan ya, di mana apabila kita itu mengejar dunia, yaitu pandanglah yang lebih bawah. Bila akhirat pandangnya lah yang di atas. Itu kan cara pandang ya, cara pandangnya berbeda. Atau Rasulullah itu sudah mengingatkan bagaimana cara kita memandang dunia. Kalau engkau bekerja, anggaplah engkau seolah-olah hidup selamanya. Tapi apabila engkau beribadah, seolah-olah engkau mati esok pagi. Atau ekstrimnya kalau Anda tadi sedang sholat subuh atau sedang sholat duha, anggaplah itu adalah sholat duhamu yang terakhir. Jadi ini kan seolah-olah kita akan segera mati. Jadi itu bagaimana kemudian kita mengkolaborasikan itu. Jadi tidak diintegrasikan ya, tidak dicampur ya, tapi dikolaborasikan.
Jadi ini akan menjadi kekuatan, sehingga bagaimana strateginya tadi menempatkan kepentingan atau menempatkan hal-hal yang ukhrawi dengan hal-hal yang duniawi. Jadi kalau saya ini ya menjadi sederhana akhirnya ya. Jadi kita pergi ke kampus ya niatnya Bismillahirrahmanirrahim ibadah, gitu aja ya. Sehingga mahasiswa ketika bertemu di kampus ya kita layani di kampus. Ketika ketemu di musola kita layani di musola. Jadi niatnya spiritnya tetap spirit ibadah. Nah, tapi agak aneh tadi mahasiswa saya coba tanya. Pagi-pagi kan ada ngaji dulu ya. Ada mahasiswi datang, kamu ingin ngaji apa ingin konsultasi? Ingin konsultasi, Pak. Jadi ternyata tidak. Padahal pancingan saya, harapan saya sudah, Pak, saya ngaji dulu. Nah, itu kan lebih seimbang tuh tadi. Harapan saya begitu, tapi ternyata saya juga belum sukses ini mendidik mahasiswa. Nah, jadi itu. Jadi kalau ada dua pilihan, ya, hendaklah kita memilih yang ukhrawi dulu. Nah, jadi pilihlah ukhrawi dulu. Jadi kalaupun toh kita kerja, tadi ya semangatnya adalah semangat untuk beribadah. Jadi kita niati juga Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mengajar. Nah, itu kan akhirnya kita kolaborasikan kan di situ ya. Jadi meskipun itu adalah kepentingan duniawi, ya akan tetapi kita niati beribadah. Jadi bagaimana kemudian kita ini mengisi kehidupan kita itu supaya dari ibadah ke ibadah atau dari kebaikan ke kebaikan, ya semuanya itu kan berawal dari niat. Nah tadi ya, jadi itu dari niat. Ya, kemudian bagaimana memurnikan niat? Itu kadang-kadang kita ini kan ada semacam ketidakikhlasan. Ya, mungkin yang bagi pasangan, suami istri ya, ada ketidakikhlasan atau katakanlah ada sesuatu yang menjengkelkan bagi pasangannya gitu ya. Itu kan ada saja ya hal-hal buruk yang tidak disukai. Ya lebih baik kan seperti tadi ya terbuka saja. Kalaupun toh belum bisa terbuka, itu saran agama adalah didoakan. Jadi mudah-mudahan Allah membuka hati panjenengan. Jadi didoakan. Jadi maka dari itu kalau kita kembalinya ke agama, semua urusan itu adalah baik. Jadi semua urusan itu adalah baik. Jadi kalau ada orang sekeliling kita atau bahkan suami kita atau pasangan kita yang kurang baik atau adalah hal yang kita anggap buruk atau tidak menyenangkan bagi kita, nah tugas kita adalah bersabar dan berdoa. Jadi disitulah ada patan kan gitu ya. Nah, jadi jangan lupa pesannya yang menyenangkan itu justru melupakan kan ini ya. Jadi justru ini adalah cara-cara Allah untuk menguji kita. Ya gitu ya Mbak Sela ya, mungkin saya ucapkan selamat atas kehamilannya ya, dan kerewelannya ya, mungkin Mas Binang juga harus bersabar ya. Karena memang di situ ada kondisi-kondisi psikologis yang kadang-kadang berubah menjadi anak-anak dan sebagainya. Jadi ini adalah cara-cara kita, yaitu yang pertama tadi membangun komunikasi, ya, kata kuncinya adalah dua hal ya, yaitu komunikasi dan pendekatan. Jadi dalam hal agama juga penting kita membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti hablum minallahnya kita totalkan. Jadi sebenarnya kalau pendekatannya agama itu juga sudah selesai, karena kita akan selalu, orang itu kan dalam agama itu kalau kita diberi kaya kita bersyukur, kalau kita diberi miskin kita bersabar. Orang yang lebih baik lagi adalah orang yang miskin bersyukur. Jadi ini agama ini sudah simpel sekali ya, agama itu penyelesaian simpel sekali ya. Jadi kalau segala sesuatu itu dikembalikan kepada agama, urusan apapun akan segera selesai. Jadi maka dari itu suwung sejatining papan itu segala urusan itu serahkan kepada agama, dan nanti kita sambil menunggu keputusan Tuhan itu yang seperti apa. Jadi insya Allah keputusan Tuhan itu adalah keputusan yang terbaik bagi kita, karena kita tidak tahu mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Terkadang kita itu meminta kepada Tuhan itu bukan kebutuhan kita saja, tapi keinginan kita. Dan Allah akan selalu memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tidak akan memberikan sesuai dengan keinginan kita. Begitu Mas Binam.
Baik Bapak, terima kasih sekali. Semoga itu tadi menjadi sebuah pencerahan dan bisa menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi sih Pak yang muncul tentang boleh ya Pak ya? Ini ada pertanyaan ya Pak ya? Oke, satu lagi. Nggak Oh apa-apa. ya. Tapi nanti terakhir masih ada lagi Pak satu. Oh Ini iya. pertanyaannya masih ini. Mungkin karena sangat menarik ya Pak ya, akhirnya banyak yang bertanya dan mencoba chat secara langsung kepada saya. Jadi ini menanyai tentang sebuah perbedaan Pak. Ada sebuah kasus Pak, ada si A. Si A itu bekerja di sebuah perusahaan ataupun di sebuah instansi. Dia itu berbeda dengan yang lain. Berbeda dalam artian, ya mungkin kan tipikal setiap orang kan tidak bisa sama ya Pak ya. Ada orang yang pendiam, ada yang sangat aktif sekali, atau mungkin ada orang tersebut itu, dia itu orang yang mobile, bisa kemana-mana. Nah, ternyata ketika dia itu berbeda, malah dijauhi. Dijauhi dalam artian itu ternyata lingkungannya tidak merasa cocok dengan dia. Nah, apakah perbedaan atau beda sikapnya dia itu salah, Pak, di sini? Ini pertanyaannya, semoga bisa menjawab ya, Pak, ya. Karena ada pertanyaan langsung masuk dari saya, seperti itu. Mungkin bisa sambil dikasih pencerahan atau nasihat khusus lah, Pak, yang bisa memberikan sebuah penguatan kepada si A ini. Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi ini kan saya ini kan juga setiap tahun tuh menghadapi mahasiswa yang berbeda-beda kan. Termasuk menghadapi mahasantri yang berbeda-beda kan. Jadi ini dan juga bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda. Jadi oke ya. Jadi yang pertama bahwasanya Allah itu memang menciptakan semua orang itu kan berbeda ya. Dari fisiknya aja satu sedunia itu tidak ada yang sama kan ini. Jadi itu sudah kita berpikir tentang ini ya, secara mendasar dulu ya, istilahnya state of the art-nya dulu. Jadi secara berpikir mendasar bahwasanya kita itu memang diciptakan berbeda-beda. Berbeda dari sisi fisik, berbeda dari sisi pemikiran ya, berbeda dari sisi sikap ya maupun tindakan tadi ya. Jadi perbedaan itu bahkan ada yang menyebut perbedaan itu anugerah. Ya, ada yang menyebut lagi perbedaan itu rahmat kan itu ya. Jadi ini nih dari sisi yang mendasar dulu ya. Jadi seperti itu sehingga supaya kita itu sudut pandang kita itu positif gitu ya. Nah, jadi kalau kita terpaksa memandang atau ada perbedaan ya, oh ini kok ada perbedaan. Nah, ini kan bahkan kalau kita mengenal Sokrates, ya, Anda mengenal Sokrates, itu kan ada metode pembelajaran Sokrates yang terbaru dan dikembangkan. Itu kan Sokrates itu pada pakai pendekatan analisis kritis. Jadi katanya Sokrates, kalau kamu melihat sesuatu itu sama dengan apa yang dilihat oleh orang lain, berarti kamu sedang tidak melihat apa-apa. Jadi memang kita harus melihat ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan berpikir kritis. Nah, Sokrates itu mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir kritis. Nah, termasuk saya sebenarnya mengharapkan mahasiswa-mahasiswa saya itu berpikir kritis. Jadi di sekolah resonansi kehidupan ini mahasantri kita latih untuk berpikir kritis, ya, menganalisis dari sudut pandang yang berbeda tadi. Oke ya, tadi itu. Justru kalau saya menganggap perbedaan itu potensi. Nah, kami punya santri itu kan punya potensi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu potensi. Oke, yang potensinya bisa berpikir, kita harapkan untuk mengembangkan ide-idenya. Yang potensinya dalam bidang yang teknis, mungkin fotografer atau apalah di situ. Jadi orang kan ada yang berkembang dari sisi akademisnya, ada yang berkembang dari sisi profesionalnya. Jadi kan nggak bisa dipaksa. Jadi kalau yang berkembang dari sisi akademis ya diajak berpikir kritis dan pengembangan keilmuan, diskusinya mungkin ke sana. Jadi kalaupun ada program ya program-program pada keilmuan, mungkin tadi mengembangkan blognya, mengembangkan kajian-kajian atau mengembangkan pendidikan-pendidikan di pesantrennya. Tapi yang
punya kemampuan dalam bidang profesional atau vokasi atau keterampilan. Nah, ini kan juga berbeda lagi. Jadi mereka lebih pada keterampilan kinestetiknya. Jadi ada keterampilan kan ada dua tadi, ada akademiknya, ada kinestetiknya, ada profesionalnya. Jadi di sekolah pun kan juga dibedakan ya, ada diploma itu pada keterampilannya, kinestetiknya, ada yang S1 itu pada keterampilan dalam bidang akademiknya. Ya. Kalau kita ngomong perform seperti itu, sehingga kalaupun untuk ada beda, itu hendaklah perbedaan itu kita anggap sebagai potensi. Nah, setelah itu bagaimana kita mengenali potensi itu? Nah, disitulah perlunya nanti dilatih atau diidentifikasi potensi-potensinya atau dilakukan yang namanya need assessment-nya. Nah, kebutuhan dia itu apa sih sebenarnya? Jadi justru unik ini ya. Jadi orang yang berbeda itu mari kita lihat dari sudut keunikannya, dari sudut potensi-potensi yang dimilikinya, yang selanjutnya mereka kita kasih peran apa yang sesuai dengan potensinya itu. Jadi kami selama di Yayasan Edukasi Mandiri bertemu dengan banyak orang, ya banyak mahasiswa atau banyak santri di sini, masing-masing itu ternyata punya potensi yang berbeda-beda. Nah, potensi-potensi itulah yang akhirnya kita kembangkan dan mereka akan kita beri tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan potensinya. Sehingga di sini dari 7 kegiatan tadi, nah ini kemarin sudah mulai saya sounding, masing-masing akan memilih peran apa. Jadi saya coba button up dulu lah. Sudah dari 7 itu kamu ingin mengelola yang mana. Jadi saya ya nggak ngapa-ngapain gitu istilahnya. Mungkin saya hanya memberikan pengarahan saja. Oke, yang mengelola pesantren YEM siapa? Nanti kegiatannya apa saja silakan dikelola. Yang mengelola sekolah resonansi siapa? Sekolah minggu siapa ya? Termasuk yang tadi Mas Winang katakan bagaimana memanage waktunya, kok banyak sekali kegiatannya. Ini kan masing-masing kami punya orang. Gitu. Jadi seperti di takmir musola kegiatan yasinan rutin, ya sudah undangannya silakan dibuat sendiri, saya tinggal tanda tangan saja. Gilirannya ke rumah siapa ya kamu yang mendatangi orang itu. Karena kan PIC-nya Anda ya. Kemarin saya latih tentang konsep PIC, personal individual chart ya. Nah, itu jadi di situ yang terjadi sehingga perbedaan itu jangan kita peruncing ya, sehingga kemudian kita mengisolasi dia atau kita menyingkirkan dia kan itu ya. Tapi silahkan Anda manipulasi orang itu sehingga orang itu menjadi terbuka kepada Anda ya, yang selanjutnya mereka akan menyampaikan keinginan-keinginannya atau kebutuhan-kebutuhannya itu apa, dan dari situ coba Anda penuhi kebutuhannya dan selanjutnya ajaklah dia berkolaborasi dengan Anda. Gitu ya, Mas Vina. Baik Bapak, berarti kan saya menggarisbawahi itu kan harus dari leadernya ya Pak ya, top leadernya harus bisa tahu dan bagaimana cara mengarahkan dengan baik gitu kan. Kalau mungkin untuk di kelas middle-nya dan di bottom-nya, di bawahnya itu mungkin mengikuti apa yang diarahkan oleh leadernya tersebut ya Pak ya. Iya. Ya, oke. Semoga itu bisa menjawab ya yang memberikan pertanyaan dan tetap semangat aja. Jadi intinya kalau seumpamanya perbedaan ya memang itu harus ya apa namanya itu adalah sebuah anugerah gitu ya Pak ya yang tadi disampaikan oleh Pak Sugidin. Oke. Terakhir Pak, mungkin pertanyaan terakhir yang menutup sesi ini, saya ingin bertanya, ini apa sih Pak yang menjadi pesan Bapak untuk kita semua sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa yang intinya kita masih memiliki semangat juang yang 45 sekali on fire, dan terkadang kita juga masih emosionalnya juga masih menggebu-gebu, butuh yang namanya arahan. Nah, ini apa Pak pesan dan kesan Bapak untuk generasi kita agar bisa nanti kelak di depan itu memikul tanggung jawab yang besar seperti itu. Silakan Pak. Ya, yang pertama bahwa kami kan sebagai guru ya itu akan senang melihat
generasinya itu sukses. Ya, jadi itu yang pertama itu. Kemudian untuk sukses di masa depan, jadi masa depan itu adalah sudah masa yang disebut dengan knowledge base. Nah, jadi knowledge base, jadi sudah dasarnya itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau masa lalu itu mungkin dasarnya tanah yang luas, ya, pabrik yang banyak, ya, ke depan itu semua sudah tidak berlaku, ya. Tapi knowledge base, jadi dasarnya adalah pada pengetahuan. Sehingga Anda harus mengisi diri dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan ini adalah instrumen atau sebagai apa? Sebagai kunci untuk pembuka kotak Pandora. Jadi maka dari itu jangan lelah bersekolah gitu ya. Jadi kalau yang masih S1 monggo S2, yang masih S2 dilanjutkan S3 ya, karena ini kotak Pandora ini belum terungkap gitu. Jadi knowledge base-nya ini harus segera bagaimana terungkap sebagai kotak Pandoranya itu ya. Sehingga masa depan itu jangan hanya dijadikan sebagai etalase, tapi jadikanlah masa depan itu sebagai oase. Jadi Anda jangan hanya memiliki gelar, ya, tapi Anda harus menjadi gelar. Nah, kalau memiliki gelar kan SPD, MPD selesai, tapi jadilah orang yang menjadi gelar. Jadi betul-betul gelar itu menginternalisasi dalam diri kita sehingga resonansi gelar itu akan muncul dari pikiran-pikiran kita, ucapan-ucapan kita, dan tindakan-tindakan kita. Itulah yang disebut dengan orang yang berilmu. Nah, jadi bekal kita untuk meraih masa depan satu-satunya adalah ilmu pengetahuan. Untuk itu, marilah kita sekolah dan jangan pernah merasa lelah untuk bersekolah. Ya, terima kasih Mas Binam. Baik, terima kasih Bapak. Ini saya mencatat kata-katanya, mungkin mohon izin nanti saya kopas, mau saya jadikan status di WA. Yang tentang kunci membuka kotak Pandora. Terima kasih sekali Bapak. Baik Bapak, ini alhamdulillah talk show podcast pada pagi hari ini dan berujung pada siang hari ini tentang berbagi kisah inspirasi Bapak Dr. Sukidin MPD sudah berada di ujung waktu dan tepat di pukul 11.15. Alhamdulillah podcast ini sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sukidin yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah inspiratif dan memberikan sebuah wejangan khusus serta nasihat yang sangat luar biasa sekali kepada kita semua, generasi penerus bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya. Dan semoga Bapak tetap sehat, Bapak bersama keluarga selalu diberikan keberkahan dan dimurahkan rezekinya dan selalu bisa berbagi dalam hal-hal kebaikan. Doa-doa baik kami selalu menyertai Bapak dan keluarga. Baik, ya, mungkin cukup itu Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu, menjadi moderator pada kegiatan talk show dan juga podcast pada pagi sampai dengan siang hari ini ada sebuah kesalahan kata, sikap, atau perilaku yang kurang berkenan untuk para hadirin sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk acara selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan untuk persiapan salat duhur ya Bapak ya? Ya, siap. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya dan insya Allah webinar ini akan berlanjut di sesi-sesi berikutnya dan jangan lupa untuk terus saksikan webinar series ini di YouTube channel Sekolah Resonansi. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar terbaik kalian di YouTube channel tersebut karena akan memberikan sebuah semangat dan spirit kita untuk memberikan konten-konten terbaik dalam YouTube channel tersebut. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukidin. Oke, sama-sama. Sudah ini ya. Ampun Pak, terima kasih. Terima kasih untuk